Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bobi Mulya dari kelas Manajemen 414. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester perekonomian Indonesia yang berjudul Menghindari Middle Income Trap. Kita masuk kepada bagian pertama yaitu tantangan Middle Income Trap. Analisis kondisi makroekonomi domestik, ancaman kegagalan struktural, serta tantangan pembangunan Indonesia saat ini berdasarkan dinamika sistem ekonomi. Middle income trap di Indonesia. Definisi dan ancaman realistis. Middle income trap atau MIT adalah keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi gagal bertransformasi menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, jebakan ini timbul karena hilangnya daya saing rendah, namun belum mampu bersaing di sektor teknologi bernilai tambah tinggi. Persamaan output agregatnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G ditambah X dikurangi N. Y itu adalah Gross Domestic Product atau PDB, C adalah consumption atau konsumsi, ditambah I adalah investment atau investasi, ditambah G government spending atau belanja pemerintah, ditambah X dikurangi M. X itu adalah ekspor, M adalah impor. Akar masalah struktur ekonomi. Hambatan struktural utama Indonesia meliputi ketergantungan ekspor komoditas mentah atau raw materials, rendahnya kontribusi sektor industri manufaktur modern terhadap PDB, dan yang terakhir adalah saving gap, di mana kebutuhan investasi lebih tinggi dari tabungan domestik. Pada pie chart seperti berikut berisi visualisasi estimasi porsi ekspor Indonesia. Yang warna merah itu adalah komoditas mentah atau bahan bakar sebesar 45%. Yang warna orange yaitu manufaktur rendah ke menengah 30%. Lalu yang warna biru adalah manufaktur teknologi tinggi sebesar 15%. Lalu yang abu-abu ada lain-lain atau sektor jasa sebesar 10%. Ketergantungan tinggi terhadap ekspor bahan mentah sebesar 45% membuat Indonesia rentan fluktuasi harga global. Akselerasi ke arah industri manufaktur teknologi tinggi mutlak diperlukan untuk membongkar trap ini. Bagian kedua adalah akselerasi kebijakan fiskal. Membongkar jebakan kelas menengah dengan mengoptimalkan peran APBN melalui belanja pendidikan, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan reformasi pajak. 3 pilar fiskal pembongkar trap. Yang pertama adalah hilirisasi industri. Mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor. Kebijakan ini meningkatkan nilai tambah produk atau value added, menciptakan multiplier effect, dan memperkuat basis PDB secara berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah alokasi SDM unggul. Memaksimalkan belanja pendidikan wajib 20% dari APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk program vokasi, link and match industri, dan riset teknologi terapan guna mendongkrak produktivitas tenaga kerja. Lalu yang ketiga adalah konektivitas wilayah. Meneruskan proyek strategis nasional atau PSN untuk memperlancar distribusi logistik, mengurangi cost of doing business, serta mendorong pemerataan ekonomi antar wilayah barat dan timur. Kondisi APBN dan reformasi pajak. Reformasi pajak melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Struktur pendapatan negara harus diperkuat melalui implementasi UHPP tersebut. Langkah ini krusial untuk memperluas tax base, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menaikkan tax ratio nasional guna mengurangi ketergantungan APBN terhadap pembiayaan utang. Disiplin konsolidasi fiskal. Menjaga keberlanjutan anggaran dengan menekan rasio defisit fiskal APBN tetap terkendali di bawah 3% terhadap PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara. Pemerintah wajib menjaga keseimbangan primer atau primary balance tetap di zona positif guna memastikan dana belanja dialokasikan pada belanja modal produktif, bukan sekadar membayar bunga utang. Bagian ketiga adalah strategi kebijakan moneter. Menciptakan stabilitas harga yang terkendali,
memperkuat ketahanan rupiah, dan memfasilitasi aliran modal jangka panjang yang produktif. Empat instrumen moneter Bank Indonesia. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau OPT sebesar 90% kekuatan, penetapan tingkat diskonto yaitu 75% kekuatan, giro wajib minimum atau GWM sebesar 60% kekuatan, lalu yang terakhir adalah pengawasan kredit selektif sebesar 50% kekuatan. Bank Indonesia harus menggunakan bauran kebijakan moneter di atas untuk menekan laju inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil adalah prasyarat daya beli masyarakat agar tetap terlindungi. Lalu yang berikutnya adalah manajemen aliran modal asing, mendorong FDI atas FPI. Terdapat dua tipe investasi asing. Yang pertama adalah Foreign Direct Investment atau FDI, seperti penanaman modal fisik secara langsung kepada pabrik atau infrastruktur yang bernilai jangka panjang. Lalu yang kedua adalah Foreign Portfolio Investment atau FPI, yaitu pembelian aset keuangan yang bersifat pasif dan rentan fluktuasi jangka pendek atau hot money. Kebijakan moneter harus diarahkan untuk mendukung iklim FDI guna melahirkan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas ekspor real. Bagian keempat adalah manajemen utang luar negeri. Mengelola rasio pembiayaan eksternal secara prudent, mengarahkan utang pada pos produktif, dan memitigasi anomali Fisher Paradox. Prinsip pengelolaan utang prudent. Yang pertama adalah alokasi produktif. Utang luar negeri wajib diarahkan 100% untuk membiayai belanja modal PSN dan infrastruktur penunjang logistik perdagangan domestik. Yang kedua adalah mitigasi Fisher Paradox. Menghindari kondisi di mana cicilan utang dibayar lewat utang baru. Menghentikan siklus ini melalui perbaikan tax ratio APBN. Yang ketiga adalah shift ke SBN rupiah, mengurangi exposure utang valuta asing, dan memperbesar porsi surat berharga negara dalam mata uang rupiah. Yang keempat adalah jaga rating obligasi, mempertahankan rekam jejak fiskal sehat agar mendapat rating premium dari lembaga pemerintah, Pevindo, dan lain-lain untuk memangkas yield utang. Sinergi fiskal dan moneter berdaulat. Utang dan pajak adalah instrumen dan alat kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menstimulasi ekonomi dan melayani kesejahteraan rakyat secara adil. Begitulah kata mantan Menteri Keuangan kita yaitu Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.